Rangkuman materi PPKN, tema 6, subtema 3, kelas 6, menuju masyarakat sejahtera. Halo adik-adik, apa kabar? Kak Evan doakan keadaan kamu dalam sehat dan baik-baik saja. Sebelum memulai pembahasan materi kita kali ini, Kak Evan menghimbau untuk adik-adik selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, pada video kali ini, Kak Evan muncul lagi di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Ada rangkuman materi PPKN, tema 6, subtema 3, kelas 6, menuju masyarakat sejahtera. Jangan lupa ya untuk ajak teman-teman kamu belajar bersama di sini. Caranya, like, subscribe, serta jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Langsung saja yuk, belajar, kita mulai. Materi PPKN pada subtema 3 ini, yang pertama adalah tanggung jawab. Adik-adik, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Tanggung jawab menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak lahir, dan setiap orang mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Silahkan untuk ditulis terlebih dahulu di buku masing-masing. Masih tentang tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Tanggung jawab ini dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan ideal negara Indonesia, yaitu Pancasila. Perlu yang adik-adik harus ingat adalah landasan konstitusional negara, yaitu UUD 1945, dan landasan ideal negara, yaitu Pancasila. Berikutnya, yaitu contoh sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, memahami serta mengamalkan Pancasila di berbagai bidang kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, senantiasa menjaga dan memelihara nama baik bangsa yang menjadi tanggung jawab sebagai warga negara di mata dunia internasional, sebagai negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Contoh sikap yang ketiga adalah dapat meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari sikap yang diskriminatif. Diskriminatif berarti membeda-bedakan satu dengan yang lain. Yang kelima, senantiasa membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara. Adik-adik, solidaritas sosial ini seperti selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya,
upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Dan ini adik-adik sekaligus menjadi kunci jawaban untuk halaman 89. Yang pertama, saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Nomor 2, saling menghormati dan menghargai dengan keragaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia. Nomor 3, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja yang memadai sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan. Nomor 5, menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum yang nyaman agar masyarakat dengan mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Nomor 6, taat membayar pajak agar pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik dapat berjalan. Nomor 7, membangun sarana dan prasarana pendidikan yang baik bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang kurang. Itulah tadi untuk jawaban halaman 89. Silakan ditulis pada buku masing-masing. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Ini materi selanjutnya adik-adik. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Tetapi, jika warga negara tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya, maka tujuan negara, yaitu masyarakat sejahtera, tidak akan pernah terwujud. Lalu kira-kira apa dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara? Nah, ini dia adik-adik untuk dampak positif pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan ini menjadi kunci jawaban halaman 102 pada buku tema Kamu Semua. Yang pertama, melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Hal ini akan berdampak pada berlangsungnya pembangunan bangsa yang berlangsung dengan baik. Nomor 2, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa akan berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Nomor 3, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Ini akan berdampak pada terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Berikutnya untuk dampak positif, yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Ini akan berdampak pada sumber daya alam yang menjadi terjaga. Nah, silakan untuk dicatat pada buku masing-masing.